Amelia memejamkan mata, indranya begitu jelas saat ini, dia sudah merasakan pelanggaran terhadap orang-orang ini, tetapi dia tidak dapat menahan. Dia sudah lama tidak mengalami perasaan tidak berdaya ini. Terakhir kali adalah ketika dia berusia 9 tahun ketika ibunya dan kakek pergi satu demi satu, dan dia sendirian. Amelia terlalu percaya pada Amelia. Inilah konsekuensi yang harus dia tanggung. Mata Amelia panas, dan sepertinya ada sesuatu yang panas dan lembab di dalam yang akan mengalir keluar. Pada saat putus asa seperti itu, wajah halus dan tampan muncul di benaknya, Henry. Saat ini, dia benar-benar merindukannya. Pria berbaju hitam di belakang sedang menarik celana Amelia. Pada saat ini, pria berkulit hitam yang mengemudi di depan tiba-tiba berteriak, "Ini tidak bagus!" Mobil melaju dari belakang. Orang-orang berbaju hitam ini cukup waspada. Mereka segera berjongkok di kaca depan belakang untuk melihat dan melihat mobil Rolls-Royce Phantom melesat seperti anak panah. Orang-orang berbaju hitam mengecilkan pupil mereka, penuh ketakutan. Mereka memandang pria yang mengemudi dengan ngeri. Henry meletakkan tangannya di setir, menatap lurus ke depan, matanya yang dalam dan sipit memandang melalui kaca depan seperti tembakan di wajah orang-orang berpakaian hitam ini. Ekspresinya yang tanpa ekspresi, kecerobohan, terlihat sangat haus darah, membuat kulit kepalanya mati rasa. Tapi sudah terlambat, dan Rolls-Royce Phantom langsung menabraknya pada detik berikutnya, dengan kekuatan yang sangat besar dan dahsyat. Orang-orang yang lewat menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Baru saja mereka menyaksikan Rolls-Royce Phantom mengejar dan menabraknya. Mobil hitam itu menabrak dinding dalam percikan-percikan api dan kemudian berhenti. Setelah suara keras, itu benar-benar sunyi. Setelah menunggu beberapa detik, orang yang lewat melihat bahwa pintu mobil penggerak Rolls-Royce Phantom dibuka, dan tubuh yang tinggi dan tegap melompat ke garis pandang. Hari ini Henry mengenakan kemeja hitam buatan tangan dan celana panjang hitam. Angin musim gugur yang sejuk meniup kemejanya. Sudut mata sipitnya berlumuran darah merah yang mengerikan. Henry mendekati mobil hitam berasap dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu belakang secara langsung. Beberapa orang berbaju hitam jatuh dengan darah di wajah mereka, hanya menyisakan nafas lemah. Mereka memandang Henry dengan ngeri, seperti melihat iblis yang mengerikan, terus-menerus bergerak ke dalam. Pria yang menginjak pedal gas sampai akhir dan memukul seperti anak panah, dia hanya ingin mati. Pria seperti itu menakutkan. Henry sekilas melihat sosok langsing itu. Amelia sudah pingsan, dan dia terlempar karena benturan keras dan garis darah mengalir dari dahinya. Henry mengulurkan tangan besarnya dan mencabik-cabik seorang pria berbaju hitam di luar, menendangnya beberapa meter jauhnya, lalu menurunkan pinggangnya ke dalam dan memeluk Amelia dengan erat. Pakaiannya acak-acakan, bahunya yang mengkilap terlihat, sepotong besar kulit putih menjuntai sehingga mata orang sakit, dan celana di bawahnya masih utuh. Henry mengambil jas hitamnya dan memakaikan di tubuh Amelia. Dia memeluknya dan berjalan ke sisi Rolls-Royce Phantom, tetapi setelah 2 langkah, dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut. Dengan embusan, dia tidak bisa menahan udara manis dan permusuhan yang jatuh di dadanya. Henry memandang gadis dalam pelukannya dan berkata, "Jangan terlalu sombong, aku khawatir tentangmu. Jika aku terlambat selangkah, kamu tidak akan tahu harus berbuat apa." Tangan kanannya perlahan berlumuran darah. Dia tidak merasakannya ketika dia jatuh, tetapi sekarang dia merasa seluruh lengan kanannya tumpul dan mati rasa, seolah-olah tidak berguna. Henry terengah-engah, wajah tampannya sudah sangat pucat ketika dia melihat 2 tetes air mata jernih jatuh diam-diam dari sudut mata gadis itu. Dia menangis. Henry berkata, "Apakah kamu takut? Jangan takut, saya di sini." Tubuh Henry yang tinggi jatuh ke tanah. Saat dia kehilangan kesadaran, dia memeluk Amelia dengan erat di pelukannya.
Henry memang berencana untuk bertunangan dengan Maya. Dia ingin sepenuhnya melupakan Amelia, tetapi neneknya menelepon dan dia berpikir, bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa melepaskan tangannya dan tidak bisa membiarkan siapapun mengganggunya. Dia berpikir ketika mobil itu jatuh sekarang, dia tidak bisa menyelamatkannya, maka mereka akan mati bersama. Banyak orang yang lewat berlari, ya Tuhan, ada kecelakaan lalu lintas di sini, cepat panggil ambulans. Banyak orang berkumpul di tempat kejadian. Saat ini, seorang pria tampan muncul tidak jauh. Dia mengenakan jas hitam dan panjang serta tampan. Seorang pria itu adalah Panji. Seorang pria berpakaian hitam dengan hormat memegang payung hitam untuk Panji dan berkata, "Tuan, karena Henry telah menyelesaikan masalah ini, maka kita harus pergi sekarang. Kali ini hilangnya Amelia telah menimbulkan masalah di kota, dan beberapa kelompok orang berada di sana. Saat kita terburu-buru ke sini, keempat anggota ibu kota Makassar terlibat dan kita tidak boleh muncul." Panji memandangi dua orang yang jatuh ke tanah. Seseorang mencoba memisahkan Henry dari Amelia, tetapi Henry yang tidak sadar memeluk gadis itu dengan erat. Jari-jarinya yang ramping dan tajam mencengkeram tubuh Amelia, tidak peduli apa yang tidak bisa membukanya. Amelia juga dalam keadaan koma. Kecuali luka di dahinya, dia tampak baik-baik saja. Dia berbaring di dada Henry dengan mata tertutup, dilindungi olehnya. Panji mengalihkan pandangannya dengan samar, "Ayo pergi. Ngomong-ngomong, kirim informasi pribadi Devina itu ke tangan Badrul, dan minta dia untuk mentransfernya ke Amelia. Setelah pertempuran ini, seluruh kota Makassar akan menjadi hidup." Suara gumaman Panji mengikutinya. Segera, beberapa mobil mewah melesat masuk, dan rem tajam terdengar di telinga mereka. Badrul dan Meriska datang setelah membuka pintu mobil Amelia. Di dalam mimpinya, dia sudah terlelap di tempat tidur, dan ibunya duduk di sebelahnya, terus-menerus menyentuh wajah mungilnya. Dengan kasih sayang dan kesusahan, "Amelia, ibu hanya bisa menemanimu di sini. Jalan di masa depan akan bergantung padamu. Ibu percaya bahwa kamu dapat melakukan banyak hal, sampai berjalan ke sisi ibu." Dia terbangun dalam mimpi, gelap dalam mimpi, tangannya tidak bisa dilihat. Dia mencari ibunya, panik, "Ibu, di mana kamu ibu? Cepat keluar." Amelia takut. Segera, dia jatuh dan jatuh langsung ke tanah. Dia tidak bisa mengatakan di mana sakitnya, seolah-olah seluruh tubuhnya sakit dan dia menangis. Tiba-tiba, seseorang datang dan dia perlahan-lahan berjongkok di salah satu lututnya dan memeluknya. Dan dia menyiksa lagi dan lagi. Air mata di sudut matanya, "Amelia, jangan takut, aku di sini." Dia memeluknya dan berbisik di telinganya, "Jangan takut, aku di sini." Tubuh Amelia bergetar, tiba-tiba membuka matanya, dan dia bangun. Dia sekarang di rumah sakit. Matanya putih dan ada bau disinfektan yang menyengat. Badrul dan Meriska telah bersamanya. Melihatnya bangun, mereka berdua dengan cepat berkata, "Amelia, kamu akhirnya bangun." Amelia bergerak, Meriska dengan cepat membantunya berdiri, dan meletakkan bantal empuk di belakangnya. "Amelia, bagaimana keadaanmu? Apakah ada rasa sakit?" Amelia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. "Ayah, ibu, aku baik-baik saja, tapi kepalaku sedikit sakit." Badrul memukul meja dengan marah. "Amelia, jangan khawatir, saya telah melawan orang-orang berbaju hitam itu. Mereka berani memukulmu dengan ide-ide mereka. Saya ingin mereka mati." Semua kenangan mengalir ke dalam benaknya, dan Amelia juga memikirkan orang-orang jahat dan menjijikkan berkulit hitam itu. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi pucat. Meriska melihat pikirannya dan dengan cepat memegang tangan kecilnya yang dingin. "Amelia, jangan takut, orang-orang berbaju hitam itu tidak menyentuhmu.
Amelia ingat bahwa seorang pria berbaju hitam menekan tubuhnya dan menarik celananya dengan kasar, tapi kemudian sepertinya dia jatuh. "Ibu, saya ingat sebuah mobil dari belakang menabrak, lalu saya pingsan. Apakah mobil itu menyelamatkan saya? Siapa yang menyelamatkan saya?" Badrul dan Meriska saling memandang. Ketika mereka bergegas, Amelia masih dipeluk erat oleh Henry. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.